Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Database dan Sistem Manajemen Database. Manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi yang membantu perusahaan agar sumber daya informasi yang dimilikinya mencerminkan secara akurat sistem fisik dan yang diwakilinya. Masalah yang dihadapi dalam manajemen data ini seringkali diawali dengan menentukan data apa yang harus dimasukkan untuk diolah. Setelah data tersebut dapat ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana agar data yang diperoleh itu dapat mencerminkan keadaan atau peristiwa yang sebenarnya, yang pada akhirnya akan diperoleh informasi yang berkualitas. 1. Pengertian database. Data adalah fakta dalam bentuk angka-angka, huruf-huruf, atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang apakah suatu fakta itu merupakan data atau bukan, sangat ditentukan oleh informasi yang dibutuhkan. Fakta apapun yang tidak dapat diolah menjadi informasi tidak dapat dijadikan sebagai data. Suatu fakta mungkin merupakan data untuk saat ini, tapi bukan saat yang lain. Atau suatu fakta mungkin merupakan data untuk bagian tertentu, atau mungkin bukan untuk bagian yang lain. Fakta itu sendiri merupakan hasil persepsi manusia terhadap peristiwa yang dapat diinderanya. Dalam menilai fakta atau data, hal yang sangat diperlukan adalah interpretasi. Interpretasi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menilai suatu fakta atau data yang dibutuhkan. Tergantung kepada informasi yang diperlukan dan proses yang harus dilakukan. Data dalam database diartikan sebagai data yang tersimpan walaupun sebenarnya tidak akan tersimpan untuk jangka yang lama di dalam komputer. Ada 3 macam data, yaitu yang pertama input data, yang kedua output data, yang ketiga database. Input data merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Output data merupakan keluaran dari sistem informasi. Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan arti luas atau di dalam perusahaan arti sempit. Adapun contoh produk-produk yang biasa disimpan oleh perusahaan antara lain data produk, data rekening atau account, data pasien, data mahasiswa, data perencanaan, dan data transaksi. Database Administrator atau DBA adalah orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola database tersebut, yang memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, mengelola database dan DBMS baik secara logis maupun secara fisik. Yang kedua, menentukan konfigurasi hardware dan software pendukung sistem informasi keseluruhan. Yang ketiga, menyusun kebijaksanaan dan standar untuk menghubungkan sistem informasi dan pemakai dari sistem informasi tersebut. Yang kedua adalah media dan sistem penyimpanan data. Data dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer tersimpan dalam 2 penyimpanan, yaitu media penyimpanan utama main stroke media dan media penyimpanan kedua atau sekunder yaitu secondary stroke media. Media penyimpanan utama umumnya bersifat volatile, artinya akan hilang saat listrik sebagai sumber energi tidak ada. Sering dikatakan bahwa media penyimpanan utama ini sebagai memori, contohnya RAM, Random Access Memory.
Memori ini digunakan untuk menampung data dan kemudian data tersebut dimanipulasi dan diakses oleh pemakai komputer. Akan tetapi, ada juga memori yang dapat hilang pada saat energi untuk komputer dimatikan. Bahkan, datanya tidak dapat dihapus. Contohnya ROM, Read Only Memory, memori yang dapat dibaca. Jenis-jenis memori lainnya adalah EEPROM atau jenis ROM yang bisa dihapus dan diisi kembali. Media penyimpanan sekunder ada dua, yaitu penyimpanan untuk menyimpan data secara berurutan atau sekuensial, yaitu melalui media ini rekon-rekon data akan dibaca dengan cara yang sama saat penyimpanan. Contohnya pita magnetik. Yang kedua, media penyimpanan secara langsung, direct atau acak random, yang memungkinkan pemakai atau user untuk membaca data dalam urutan yang diperlukan tanpa harus memperhatikan bagaimana penyusunannya secara fisik dari media penyimpanan tersebut. A. Media penyimpanan secara berurutan atau pita magnetik. Ada dua, yaitu pita magnetik terbentuk dari plastik bercampur zat tertentu dan sebagian besar terbentuk seperti kaset yang sering digunakan untuk merekam lagu. Yang kedua, data yang direkam akan dicatat berdasarkan bit-bit, di mana bit-bit itu mewakili tiap-tiap karakter dan disusun melintang terhadap lebar pita. Kemudian B, media penyimpanan secara langsung, DASD atau Direct Access Stroke Device. DASD merupakan media yang dapat digunakan untuk menyimpan secara langsung data ke nomor recon yang kita inginkan. Produk yang populer untuk teknologi ini adalah floppy disk, super floppy disk, hard disk, compact disk, digital video disk, dan super CD. Yang ketiga adalah sistem pengolahan. Ada dua cara mengelola data yang biasa dilakukan dalam setiap manajemen data saat ini adalah: pertama, pengolahan secara batch atau mengumpulkan terlebih dahulu. Pengolahan secara batch merupakan pengolahan data transaksi dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu data transaksi yang terjadi, kemudian pada waktu yang telah ditentukan data transaksi tersebut sekaligus diproses, biasanya sambil merevisi data file master. Kemudian B atau 2, pengolahan secara online atau pengolahan langsung merupakan sistem pengolahan data transaksi yang dimana setiap data yang masuk secara langsung atau satu persatu diolah. Media penyimpanan yang digunakan untuk pengolahan ini adalah teknologi penyimpanan piringan magnetik. Adapun faktor-faktor yang menentukan jenis pengolahan. Aplikasi perusahaan sangat menentukan sistem pengolahan apa yang dipakai. Jika saat terjadinya transaksi tidak perlu dilakukan pengolahan, maka dapat dipilih sistem pengolahan secara batch. Untuk kebutuhan ini, maka media penyimpanan yang digunakan dapat berupa pita magnetik atau piringan magnetik. Contohnya adalah sistem informasi penggajian. Selanjutnya, sistem real time. Sistem real time merupakan sistem yang bisa memberikan informasi kepada pemakai ketika suatu transaksi berlangsung. Sistem real time juga merupakan salah satu implementasi dari sistem pengolahan secara online.
Yang keempat adalah organisasi database. Organisasi database dibagi menjadi dua, yaitu organisasi database tradisional. Organisasi database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi yang efektif memberikan kepada para pemakai sistem informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Informasi ini merupakan hasil pengolahan data yang disimpan di dalam file-file komputer. Bila file-file ini disusun dan dipelihara dengan baik, maka pemakai akan mudah mengakses informasi-informasi yang diperlukannya. Berikut ini adalah contoh susunan hierarki data. Hierarki data dibagi menjadi 6, yaitu pertama bit, yang kedua byte, yang ketiga field, yang keempat record, yang kelima file, dan yang keenam database. Bit adalah unit terkecil dari data. Byte adalah kumpulan dari bit-bit yang membentuk sebuah karakter. Field adalah kumpulan karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau sekelompok kata atau angka. Record merupakan kumpulan dari field-field yang secara logika berhubungan. File adalah kumpulan dari record-record yang berhubungan dengan suatu subjek tertentu. Dan yang terakhir adalah database, adalah kumpulan dari data-data yang tersimpan di dalam file. Kemudian yang kedua adalah organisasi database modern. Organisasi database modern ini agar data atau informasi sampai ke berbagai sasaran dari berbagai sumber, maka data-data yang masuk ke perusahaan harus dikelola dengan baik. Pengolahan data atau informasi ini bisa dilihat dari arti luas dan sempit. Dalam arti sempit, menyatakan bahwa perusahaan dianggap sudah mengelola data atau informasi dengan baik. Bila sudah menggunakan atau menerapkan DBMS, yaitu Database Management System. Kemudian yang kelima adalah model-model data. Model-model data dalam penyusunan struktur sebuah database adalah berdasarkan kepada model data yang digunakan. Model data ini merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang-lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual. Saat ini, beberapa model data yang sering digunakan seperti di antaranya para pengembang sistem informasi akuntansi, misalnya model hierarki atau hierarchical data model. Model data yang menggambarkan hubungan antara data berdasarkan kepada tingkatnya. Model network atau network data model. Model data yang menggambarkan hubungan antara data berdasarkan kepentingannya. Model relasi, yaitu relational data model, adalah model data yang disusun berdasarkan kepada hubungan antar dua entitas atau entity.